Untuk kedua narasumber saya pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Nah, untuk sahabat Almarkas mungkin mendengar suara yang agak lucu-lucu nih pagi hari ini yang imut-imut karena memang pagi hari ini saya kedatangan narasumber yang agak beda dari biasanya. Narasumber saya kali ini, sahabat Almarkas ini tuh salah satu siswa, bukan siswa, ya siswa sih sebenarnya ya, siswa dari Sekolah SD Islam Atira 1 Makassar yang bernama Arsy Adera Azahra Nur Rahmat. Hai Arsy. Iya, Kak. Nah, pada pagi hari ini Arsy ini ditemani sama ayahnya ya. Iya, betul. Baik. Nah, Pak mungkin saya panggilnya apa nih? Panggil bapak atau ayah aja boleh Oke, kayak Arsy ayahnya ya. Ayo, Arsy ya. iya. Oke, ayahnya Arsy. Pagi hari ini, sahabat Markas, Arsy ditemani dengan ayahnya. Kita akan bahas informasi menarik terkait dengan menyemai bakat meraih prestasi. Dan tentunya Arsy yang terbilang di usia belia ini punya banyak sekali prestasi, sahabat Markas, dan punya banyak hobi. Nah, untuk itu siang hari ini pagi hari ini ya, kita akan cari tahu apa aja sih hobinya Arsy dan apa aja bakatnya. Tapi sebelum tahu seputar hobi dan juga bakatnya, saya mau tanya dulu nih. Kan Arsy masih sekolah. Katanya tadi masih di kelas berapa Arsy? Kelas 3 SD. Oke, di kelas 3 SD nih. Kelas 3 dan di tengah dengan perkembangan teknologi ya, Pak ya. Tengah Ya, perkembangan teknologi dan mungkin juga Arsy di sekolahnya sudah menggunakan smartphone nih untuk belajar. betul. Nah, dengan, berkembangnya teknologi gimana sih, kalau boleh tahu ya cara bapak dan juga, ibunya Arsy ini untuk membimbing Arsy agar, tetap memberikan arahan supaya Arsy ini tetap fokus dalam pendidikannya? Iya, betul sekali. Jadi Arsy kalau ke sekolah itu nggak bawa handphone. Karena Mhm, memang dari aturan sekolah mhm, sampai di kelas 3 SD itu belum boleh mhm. membawa handphone ke sekolah. Jadi kita atur aja waktunya. Jadi setelah pulang sekolah kita kasih waktu sekitaran 20 menit lah dia untuk bisa ngutak-ngatik HP-nya dulu, main game Mhm, boleh. mhm. Setelah itu Arsy harus istirahat lagi. Karena setelah sekolah dia harus les lagi. Oke. Jadi memang ada aktivitas di luar sekolah ya? Betul sekali. Baik, jadi, eee, tapi kalau misalkan ya, saya lihat dari cita-citanya Arsy, kalau boleh tahu memang cita-citanya Arsy ini apa sih kalau boleh tahu? Jadi Putri Indonesia sama Mhm. dokter spesialis. Waduh, masya Allah banget ya cita-citanya, Amin. semoga semoga nanti kalau besar terwujud semua ya. Insya Allah. Tapi Ya. kalau dengar seputar cita-citanya Arsy ini yang katanya pengen jadi dokter spesialis. Nah, ini kan pastinya membutuhkan dampingan, dalam bidang pendidikan ya, Pak, ya. Nah, mungkin ayahnya Arsy bisa jelasin gimana sih caranya untuk tetap, membimbing Arsy ini fokus belajar gitu. Dan tadi kan katanya juga ada, kursus lain ya di luar Betul. sekolah. Kalau boleh tahu kursusnya apa aja sih? Iya, kebetulan Arsy itu kalau sepulang sekolah, Mhm, itu di hari Selasa dan Kamis itu Arsy les di English Academy, les oke. bahasa Inggris. Mhm, Itu sudah berjalan, hampir 2 tahun sepertinya sudah berjalan. oke. Selain itu juga Arsy aktif di, sanggar. Mhm. Jadi Arsy itu masuk di sanggar Tic-Tac Talent Studio yang, apa namanya, di hari Sabtu dan Minggu. Jadi sebenarnya aktivitas Arsy itu dari Senin sampai, Minggu, Mhm, itu boleh dikata aktif terus sih, oke. aktif terus. Jadi memang, dari orang tua sendiri pun juga meng-handle itu semua dengan Betul baik sekali, ya? kita handle. Mhm. Nah, tapi kalau boleh tahu kenapa sih Arsy pengen jadi dokter spesialis? Ya Arsy silakan Arsy. Karena bisa merawat orang sakit. Mhm, oke. Selain itu apa lagi nih? Selain bisa merawat orang sakit ya, apalagi kira-kira? Jadi Putri Indonesia Mhm, supaya bisa menginspiratif orang. oke. Menginspirasi orang ya. Jadi inspiratif ya, tapi Iya sebenarnya betul. sebelum jadi Putri Indonesia pun juga sekarang bisa nih menginspirasi banyak anak-anak Iya nih. alhamdulillah, iya, betul. Betul, betul sekali. Tapi kalau misalkan ya boleh tahu, ini memang Arsy sendiri tuh, sejak usia berapa sih memperlihatkan bakat dan minatnya gitu untuk bereksplor di luar, dari lingkungan akademiknya? Iya, jadi sebenarnya Arsy ini awalnya itu orangnya pemalu, Oh ya? dari kecil pemalu. Mhm, Tapi setelah umur 3 tahun, Arsy sudah mulai kelihatan, sudah mulai akrab sama orang, kemudian kita coba
apa namanya, masuk ke dunia fashion, Mhm, dia mau meskipun pada saat itu di usia 3 tahun, Arsy terbilang masih sangat, apa ya, awam mhm. dengan tapi dia pede. Dia pede. Pede, betul. Jadi dari situ, ya kita tanya Arsy-nya, "Arsy mau ndak, ini di dunia fashion?" Mhm. "Mau." Nah, Arsy juga sering nonton ini kan, apa namanya, Putri Indonesia Arsy ya. Hmm. Iya, jadi itu yang memotivasi Arsy. Jadi kita sebagai orang tuanya memaksa enggak, tapi men-support ya. Support iya. Jadi bisa dibilang ini memang ya kemauan dari anaknya sendiri ya? Iya kita support lah maunya dia. Oke. Iya. Tapi kalau boleh tahu dari Arsy sendiri hobinya apa aja sih? Hobi saya itu modeling, Mhm, vokal, mhm. menari, dan dance. Oke, jadi cukup banyak ya hobinya sendiri? Sama sama, mmm, berbicara Inggris. Oke, English speech English ya? speech, betul. Oke. Nah, tapi kalau melihat dari aktivitas Arsy sendiri nih, gimana sih orang tua menyikapi itu sendiri? Pernah nggak sih merasa, "Duh kayaknya Arsy ini aktivitasnya agak banyak lah," atau mungkin merasa khawatir mungkin anaknya kelelahan? Ya, betul juga sebenarnya. Mhm, Kita juga sempat, apa ya, khawatir juga karena aktivitasnya cukup banyak. Namun, ya kita support aja, kita kasih vitamin buat Arsy, mhm. terus Arsy juga kita selalu tanya, "Bagaimana mau ndak ikut ini mau ndak ikut Oke. ini?" "Iya iya mau." Ya sudah, kalau misalkan Arsy-nya bilang enggak, ya Mhm. berarti kita anggapnya Arsy-nya mungkin lagi capek. Oke. Ya, kita kasih ingat lagi, Mhm, Arsy kan cita-citanya Putri Indonesia sama dokter spesialis. Wah, mhm. dari situ biasanya, "Oh iya saya mau ikut lagi." Oke, jadi Iya, dibangkitkan aja bangkit gitu lagi, iya iya semangatnya. betul. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, kembali lagi sama jadwalnya Arsy yang padat ini. Nah, gimana sih dengan, bermainnya Arsy ini sendiri? Kan masih anak-anak gitu ya, jangan sampai kan namanya meskipun aktif dan juga inspiratif, jangan sampai Arsy ini kehilangan waktu bermainnya. Bagaimana sih, ayahnya Arsy ini menyikapi hal itu? Oke, sekarang kan dunia digital ya, Mhm, kebanyakan dari anak-anak ini kan, sekarang mainnya di dunia HP ya, handphone ya, betul. terkecuali di sekolah. Jadi waktu di sekolah itu kan sudah sudah sama juga dengan waktu bermain dia, karena di sekolah itu saya rasa, belajar dan bermain. Mhm, Heeh, setelah pulang sekolah ya sudah berarti, mainnya ya main handphone, tapi itu pun juga kita batasi. Karena selain main handphone juga sih tetap harus, belajar ya? belajar juga, tetap Iya. harus. Karena selain les yang tadi saya sebutkan, Arsy Mhm, juga, ada mengaji ya, Arsy ya. Iya, Ada ngaji juga 2 kali seminggu kadang, kadang juga sekali seminggu yang harus diikuti sama Arsy. Itu aja sih. mhm. Kalau kita kan dulu mungkin mainnya, konvensional ya, Iya, betul. harus main di luar, ketemu sama teman. Kalau Mhm, sekarang mungkin kebanyakan anak-anak mainnya secara online, ya mhm. sudah kita ikutin aja, nggak Oke, apa-apa. Tapi kita batasi, kita kontrol. baik. Iya Jadi memang ya lebih kepada lingkungan sekolah untuk aktivitasnya ya? iya betul. Baik. Nah, tapi kalau misalkan dari, ayahnya Arsy sendiri nih melihat, kan, apa ya, yang saat ini berjalan kan bakat fashion ya. Iya betul. Nah, tapi selain dari bakat fashion, menurut ayahnya Arsy sendiri, apalagi sih bakatnya Arsy yang kira-kira tuh bakalan ditonjolin lagi nih? Ya, satu mungkin, English speech-nya. Mhm, Karena kebetulan di tempat lesnya Arsy itu, apa namanya, lebih dominan English speech. Jadi, mhm. kalau misalkan Arsy biasanya tampil di acara-acara, tampil di lomba, itu Arsy lebih menonjolnya ke situ. Baik. Baik, lebih kepada English Betul, speech-nya. iya. Baik. Nah, tapi, kalau misalkan dari Arsy-nya sendiri nih, sejauh ini happy nggak sih menjalani semua aktivitas-aktivitasnya Arsy? Karena kan memang ini juga terbilang hobi ya. Iya, betul. Jadi menurut Arsy happy nggak sejauh ini? happy. Mhm. Kenapa gitu? Mungkin bisa dijelasin happy-nya tuh karena apa? Apakah mungkin karena setiap ikut lomba dapat teman baru atau mungkin ada yang lain? Setiap lomba, ketemu teman baru Mhm. dan juga bisa bisa the winner. Bisa the Bisa winner. winner, iya. Iya, jadi memang tujuannya memang untuk menang ya. Iya. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat ya dari, prestasinya Arsy sejauh ini, menurut, ayahnya Arsy sendiri gimana sih, apa ya, apa sih yang kira-kira ingin disampaikan sama Arsy gitu? Karena kan kalau kita lihat ya, Arsy itu punya banyak banget prestasi dan itu dipupuk sejak dini gitu. Iya, betul.
mmm. Jadi yang kita harap sama aksi ya jangan bosan aja sih sebenarnya, Mhm, dan fokus di situ, eee, karena kan cita-citanya aksi Putri Indonesia ya. mhm, Jadi kita arahin aja terus ke sana, nanti kalau misalkan ada lomba lagi yang, lebih besar mungkin, mhm. insya Allah juga, ini kan aksi sudah Sulselbar ya, kita sih upayakan semoga suatu saat juga aksi bisa, go nasional sebelum di dunia cilik ini ya, Mhm, masih cilik ini sudah bisa go nasional, dan itu, mungkin target kita selanjutnya. baik. Nah, tapi berarti ini ada, niatan ya dari orang tua agar Arsy ini tetap fokus sampai dia jenjang dewasa kah? Atau memang hanya berada di zona cilik aja? Kita upayakan usahakan ya, Mhm, insya Allah bisa sampai, apa namanya, bisa sampai dewasa, mhm, remaja buat aksi. Karena sebenarnya ini salah satu cara kami kontrol, pergaulan juga, betul ya? ya. Jadi Mhm, dengan, aksi fokus ke situ, apa namanya, pergaulannya aksi ini bisa kita handle, kita bisa kontrol, nggak terlepas dari dunia modeling, nggak mhm. terlepas dari dunia, speech, seperti itu. Dan prestasi di sekolah juga, insya Allah aksi juga bagus ya, aksi ya. Mhm. Iya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong seputar prestasi di sekolah nih, kalau pihak sekolah sendiri gimana sih menanggapi semua prestasi Arsy di luar sekolahnya? Apakah memberi apresiasi atau bahkan juga ikut mendukung, semua yang Arsy lalui di luar sekolah? Aksi yang mau jawab atau Ayah? Mmm, Aksi dulu deh nanti Ayah Ayah tambah ya. miss-miss saya pada support Mhm, dan juga doa gitu. Jadi dengan apa namanya, dengan aksi sering juara di lomba ya. mhm, Kemarin tuh aksi, diminta untuk, tampil di acara, apa namanya, acara welcoming welcoming, untuk iya, penerimaan siswa penerimaan baru? siswa baru. Mhm. Jadi aksi tampil di situ dan juga sudah mulai dikenal sama, pihak sekolah. Sudah ditahu, oh ternyata di Atira ini ada model, ada talent. Mhm. Baik, jadi juga, menjadi ikon ya di sekolahnya. Iya, semoga bisa jadi juga. Iya, Betul. ya kebetulan di tempat lesnya, ruang Mhm, guru, English Academy, mhm. Aksi sudah sering, muncul kayaknya di TikTok-nya. Oke, Iya, jadi juga menjadi ikon ya, betul, jadi menjadi ikon. Tapi kira-kira ini ke depannya akan seperti apa sih setelah, banyak mengikuti, kontestasi modeling ya, Arsya, banyak mengikuti kontestasi modeling. Apakah akan berkiprah ke tempat lain contohnya seperti di musik, atau di tari, atau bagaimana? iya, kalau musik insya Allah juga, karena di sanggarnya Aksi itu Mhm, masuk juga di, kelas vokal. mhm, Aksi juga sudah pernah tampil di TSM buat nyanyi, pernah tampil juga di Mall Mari juga, nyanyi juga. Ya, kita juga upayakan supaya aksi itu bisa masuk di dunia musik juga. oke. Kebetulan kemarin, aksi juga kita ikutkan les piano, Mhm. heeh, les piano. Semoga ini bisa mendukung sih, mensupport apa yang apa namanya, yang telah dicapai aksi sama ini. Baik. Iya, Nah, tapi kalau misalkan ya ikut dengan modeling, tampil modeling, nyanyi, dan sebagainya, ini kan butuh latihan gitu. Dan kalau kita bahas seputar anak-anak kan mood-nya agak ini ya, naik agak turunnya. naik turun, betul. Jadi gimana sih orang tuanya tuh bisa mendampingi Arsy dengan mood anak-anak gitu? Gimana agar Arsy tuh gak bad mood ketika diajar, dilatih agar bisa tampil dengan baik? Ayah, aksi dong. Oh ini ayah yang jawab ya. Kalau anak-anak sih namanya, apa ya, bad mood itu pasti naik turun. Mhm, Ya kita perhatikan aja, kalau misalkan bad mood-nya lagi bagus, kita kasih tuh, kasih mhm, semua, ya kan. Tapi kalau misalkan bad mood-nya lagi nggak bagus, kita rayu lagi, kita, tanya lagi, "Aksi maunya apa? Mau mhm. dibeliin apa?" Kayak kayak begitu biasanya, sampai dia mau. Tapi sebenarnya kalau aksi sih bad mood-nya nggak bagus pun dia masih bisa sih kayaknya. Oke. Iya, Jadi anaknya sendiri juga dewasa ya, dewasa iya, menanggapi apa yang dia sukai betul, gitu. iya, Jadi memang ya bisa ditangani oleh Arsy sendiri. Tapi iya. kalau, Karissa boleh tahu nih ya, gimana sih caranya Arsy supaya mood-nya tuh bisa bagus lagi?
Caranya tinggal dipaksa aja sih. Dipaksa aja gitu. Tapi happy nggak sih kalau misalkan dipaksa gitu? Atau mungkin ada makanan yang menurut Arsy tuh kayaknya kalau lagi bad mood pengennya makan ini? Iya. Apa tuh kalau boleh tahu? Donat. Pengen makan donat. Ya biasanya donat, biasanya makan nasi. Makanan-makanan yang Arsy suka ya. Ya. Baik, jadi lebih kepada makan donat ya, makan makanan manis supaya mood-nya happy lagi, gitu. Nah, tapi kalau misalkan, kalau boleh tahu nih kan ya, Arsy ini kan masih terbilang masih di usia puluhan tahun, bukan puluhan, masih di bawah 10 tahun ya kalau nggak salah? Tepatnya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun tuh kalau boleh tahu awalnya tuh kapan gitu? Usia berapa pertama kali nih Arsy berani untuk tampil dan bertemu dengan banyak orang? Kalau aksi itu usia 5 tahun sepertinya ya. 5 5 tahun itu tahun ya? baru mulai apa namanya, mau Mhm, menerima orang. Kalau dulu waktu kecil yang dianggapnya orang itu cuman kita orang berdua, tuanya. orang tuanya aja. Kalau sepupunya pun juga kadang nggak mau, kadang kalau mau diambil tuh nangis dia. Mhm, Di usia 5 tahun kita lihat dia sudah mulai berubah, mhm, sudah mulai sapa-sapa orang, "Hai, halo," kayak kayak begitu. Terus kita coba, tanya, "Mau ndak?" Karena kan sering nonton Indonesia ini ya, Putri mhm. Indonesia kan. Putri Indonesia. "Mau ndak seperti itu?" "Mau mau mau." "Kalau mau ikut lomba seperti itu mau ndak?" "Mau." Ya kita coba. Oh, awalnya coba-coba. Coba aja. Jadi aksi itu cuma ngikut aja. Mhm, Kita, ngikut di belakang yang sudah bisa ya. Jadi ada kakaknya itu sudah bisa, mhm, bukan kakaknya aksi ya, tapi mhm, ada kakak, talent juga, aksi ikut di belakangnya. Coba, ikut dulu, ternyata aksi mau, pede, mhm. senyum, ya sudah, kita masukin ke sanggar di Oke. talent studio. Oke, jadi memang dari kemauannya sendiri, dari awalnya pun coba-coba, Iya, akhirnya keterusan. keterusan. Keterusan gitu. Iya. Tapi kalau boleh disebutin nih, sejauh ini apa aja sih prestasinya Arsy yang, menurut ayahnya Arsy itu membanggakan banget? Oke, kalau ini kayaknya aksi nih harus jawab nih. Ya. Oke. Juara-juaranya apa aja, Nak, winner-nya? Hmm, saya baru-barusan the winner Mhm, Putri Ekonomi Kreatif Sosial Bar oke. tahun 2025. Mhm, Oke, sebelumnya di mana? Sebelum ekonomi kreatif apa lagi, Nak? Hmm, ada lagi Fashion Icon mhm, the winner Iya. Terus Putra Putri Gema Gema Ramadan Ramadan juara oke. juga. sama Icon Ramadan the winner. Tuin. Oke, jadi memang angkanya banyak ya, jadi Iya, Arsy sendiri pun juga agak lupa lupa. mungkin Iya. ya, karena kebanyakan Iya, gitu. jadi Nah, sebenarnya itu di tahun 2025 ini semuanya sih yang oke, juara itu. tapi memang, rata-rata di tahun 2025 ini Iya, ya? karena memang baru di tahun 2000 setelah ini ya, Ars itu ikut sanggar mulainya di bulan Januari. Mhm, Januari 2025, coba-coba ikut di sanggarnya, sanggarnya juga sering tampil ya kan, sering di TSM, terus ada lomba pas sebelum Ramadan kemarin, mhm, kita coba sebelumnya itu aksi bukan belum belum the winner nih, masih RU2. Iya RU2, runner up 2. mhm. Setelah itu setelah masuk bulan Ramadan ada Icon Ramadan, ada Gemar Ramadan. Alhamdulillah sih sampai ke sini tuh the winner. Baik. Ya, Jadi ya berkembang ya, berkembang betul. berkembang. Jadi memang tidak ya namanya juga anak-anak ya, Iya, tidak dipaksakan, jadi ya ikut arus, iya, akhirnya bisa berkembang dan jadi the winner. betul. Nah, tapi kalau Kak Karissa boleh tahu nih ya, tadi kan pakai selempang nih, Iya, Arsy. Sahabat Markas kalau lihat di akun, live TikTok kami iya, dan juga di live YouTube kami lihat Arsy pakai selempang. Mungkin iya, boleh dijelasin ini selempangnya apa sih? iya. Silakan, Nak. Ini Mhm, selempangnya Putri Ekonomi Kreatif. mhm. Oke, Iya, Putri Ekonomi Kreatif. iya. Jadi Selempang the Mhm, winner Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2025 kategori cilik. kategori cilik. Ya alhamdulillah sih the winner-nya di bulan 5 kemarin. Jadi Baru-baru ya? baru-baru ini. Jadi memang Baik. aksi itu, apa namanya, setelah juara ini dia harus, apa namanya, me ya on duty terus.
selama Mhm. setahun, sampai tahun berikutnya ada juara lagi, ada the winner. Oke, iya betul ya. Jadi memang kan kalau misalkan kita the winner, Mhm, menjadi putri cilik seperti ini kan iya, memang punya ada beberapa tugas ya. betul, Ada beberapa tugas itu iya, sendiri dan pastinya itu menjadi jadwal baru nih buat Arsy. iya. Nah, untuk 1 tahun ke depan menjadi jadwal baru buat Arsy gimana sih, ayahnya Arsy ini tetap support sama Arsy dan meyakinkan Arsy kalau Arsy tuh bisa kok menjalani 1 tahun ini sebagai putri cilik, ekonomi kreatif ya, Iya, betul. ekonomi kreatif ini gimana? Jadi aksi ini kan sekarang masuk di organisasi YASPI ya, ini di bawah yayasan YASPI ya, untuk ekonomi kreatif ini. Mhm, Sering komunikasi juga sama the winner-nya juga yang remaja sama, Pritin ya. mhm, Jadi sering komunikasi, sering ada Zoom bareng, jadi mereka itu sebenarnya mengatur, apa namanya, eee, e rencana kerja mereka. Untuk ASI sendiri rencana kerjanya sudah banyak yang berjalan. mhm, Eee, ya yang kemarin-kemarin juga sering on duty juga. Kemudian untuk setahun ke depan, untuk di bulan Agustus ini, mereka ada kegiatan bazar untuk, putra-putri ekonomi kreatif, itu ASI juga, ikut serta di sana. mhm. Bulan September, masuk nanti di Oktober, November, nanti sementara di ini juga, di drive juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, jadi ya memang, banyak ya tugas dari Arsy sendiri gitu. Tapi kan kalau misalkan, saya lihat-lihat lagi nih ya, kan biasanya yang mendampingi tuh hanya ibunya saja Iya, gitu. Dan kalau misalkan kita lihat Arsy ini dan penjelasan dari ayahnya sendiri kan cukup runut ya, iya, cukup panjang iya. gitu. Apakah dari awal memang ayahnya Arsy ini ikut dalam pendampingannya atau mungkin baru di tahun 2025 ini? Karena kan kalau kita lihat tadi, dari sampaiannya kan dari umur 5 tahun Iya, gitu. Nah artinya masih sangat kecil iya, dan apakah dari selama itu memang orang ayahnya juga ikut dalam pendampingannya? selalu. Selalu? Iya, selalu mendampingi. Mhm, Heeh, karena Aksi ini sebenarnya, apa ya, kalau ada ayahnya dia suka bercanda. oke. Iya, dia suka bercanda. Jadi tegang-tegangnya itu sama ibunya. Jadi kalau misalkan ngedrive apa segala macam itu sama ibunya. Mhm, Kalau saya kadang jadi teman mainnya. Karena kebetulan kan Aksi, masih anak tunggal ya, masih anak tunggal sampai saat ini. Jadi Aksi itu selalu butuh juga teman main. Jadi mhm. kadang saya sebagai ayahnya jadi teman mainnya dia. Oke. Jadi ya juga, selain dari penyemangat, Iya, jadi teman main. betul, benar. Karena memang kayak kayak lebih dekat ke orang tua ke ayah ya? Iya, betul. Kalau dari orang tua ya lebih dekat ke ayah. Iya, Nah, dan, kalau melihat nih di luar sana kan banyak banget fatherless ya, kita bilangnya fatherless, banyak banget betul. anak-anak yang tidak didampingi sama orang tuanya. Iya. Kalau menurut ayahnya Arsy sendiri tuh bagaimana sih pandangannya? Kalau menurut saya ya Mhm, sebagai seorang ayah secara pribadi, selama kita masih bisa mendampingi anak kita, kita harus upayakan itu. mhm, Karena, apa namanya, anak ini cuman sekali ya, maksudnya, saat ini dia kecil, besok dia sudah dewasa, besoknya dia tinggalin kita. mhm. Jadi momen itu hanya terjadi sekali. Maka kita harus nikmati itu, kita harus ada di proses itu. Itu sih Baik. kalau menurut saya. Baik, jadi ya memang memanfaatkan waktu ya Iya, sebagai orang tua, apalagi anaknya perempuan iya, gitu, cantik lagi. Nah, alhamdulillah. tapi kalau misalkan, mau tahu harapannya untuk Arsy ke depan ini apa sih sebenarnya? Sebagai orang tua, saya Mhm, dengan ibunya Arsy, harapan kami itu, Arsy tetap berada di dunia ini, di dunianya sekarang ya, mhm, di dunia fashion, kemudian nanti juga kita upayakan Arsy bisa masuk di dunia musik, kita usahakan, Arsy tetap jadi anak yang, supel, jadi anak yang nurut juga sama orang tua, kemudian jadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Itu mmm, aja sih dari kami. Apapun itu pokoknya, maunya Arsy apa, selama itu hal yang positif, kita sebagai orang tua kita support. baik baik. Jadi memang ya sebagai orang tua mendukung keinginan anaknya, Ya, jelas ya, jelas. pastinya juga harus selalu ada mendampingi dia. Betul. Nah, tapi kalau dari Arsy sendiri nih, hai Arsy, Ini kalau dari kebanyakan orang ayahnya yang ditanya nih. Nah, tapi kalau dari Arsy sendiri nih ya, kalau Karissa boleh tahu, Arsy, kan
tadi bilangnya happy nih di dunia modeling ini. Nah, kalau Arsy sendiri kira-kira ke depannya tuh mau jadi apa lagi sih selain jadi dokter spesialis sama jadi Miss Indonesia? Hmm, jadi pengen jadi MC. Oh, pengen jadi MC Iya, ya? Pengen jadi MC. iya, Karena belum pernah jadi MC. iya. Belum pernah jadi Mau MC, coba kayaknya. pengen coba. Oh, gantian sama Karisa juga boleh nih. Boleh ya. Boleh Nanti boleh banget ya. belajar ya Kak ya. Boleh banget belajar Mau main-main nggak? ke radio. Mau nggak main-main ke sini terus? Mau. Mau nggak main Nanti ke sini diajarin. terus? Nanti kita ajarin nih gimana caranya broadcasting, ngomong depan mic Iya, supaya audionya jelas gitu. Mau. mau. Mau? Iya, kebetulan Arsy minggu kemarin ya di acaranya di acara Hari Anak Nasional ya Iya, kemarin kayak itu. anak nasional. Di Gedung Mulo, Arsy itu tampil tari kreasi. Selain itu dia presentasi juga. Oh, jadi presentasi juga. Presentasi juga. Apa sih presentasinya nak kemarin? Menjaga kesehatan diri mandiri. Iya. Oke. Jadi di depan anak-anak sekolah Mhm, dari beberapa UPT sekolah mhm. di Kota Makassar, Arsy tampil sebagai pembawa materi. Happy Baik. juga sih. Happy juga ya Iya, dianya. itu pertama kali buat Arsy. Baik. Iya, Mungkin karena itu ketagihan jadi pengen jadi MC sekarang. iya betul. Nah, tapi kalau misalkan melihat dari banyaknya prestasi dan juga banyaknya perlombaan yang diikuti sama Arsy nih ya, gimana sih orang tua sendiri itu membangun kemandirian untuk Arsy? Karena kan kalau jadi mengikuti banyak perlombaan kan harus mandiri gitu ya, dan pastinya juga tidak mood swing. Karena kan kalau misalkan kita ngomong ya seputar penampilan dan segala macam itu kan pasti harus selalu on point Iya. gitu. Gimana orang tuanya menanggapi dan mengajarkan hal tersebut kepada Arsy? Jadi kita minta Arsy tetap fokus aja. Mhm, Fokus. Jadi Arsy ikutin aja kegiatannya. Kalau misalkan ada yang salah udah lewati, mhm, lanjut aja terus dan upayakan Arsy itu tetap apa ya? Fokus aja ke acaranya tersebut. Itu aja baik. sih. Kalau dari kita sih orang tua, ya sudah kita kasih semua, kita ajarin. Sebelum ke sini juga kita ajarin lagi nih Arsy nih. Sebentar jawab apa, sebentar jawab apa, ditanya ini jawabnya apa. Mhm. Jadi ya tergantung Arsy nih sekarang kayak begini. Jadi Jadi ya memang semuanya kembali lagi sama anaknya. iya betul. Jadi tugas orang tua tinggal bagaimana mendukung Iya, dan selalu ada di sampingnya ya. iya betul. Baik. Nah, sebenarnya tadi saya sudah tanya seputar harapan orang tua ya. Tapi, saya pengen tahu nih untuk Arsy sendiri harapannya tuh apa sih? Untuk ke depannya pengen jadi apa? Dan, terkhusus ya di dunia modeling dan di usia Arsy yang sekarang. Arsy tuh pengen jadi apa sih ke depannya? Pengen jadi Miss Indonesia. Mhm, Miss Cilik, Miss Cilik kali ya. Iya. pengen jadi Miss Cilik Iya. ya ke depannya. Terus apa lagi nih? Pengen jadi pembawa materi. Pengen jadi pembawa materi lagi ya, ketagihan dianya. Ketagihan. Kalau ada Oke. kegiatan mungkin bisa diundang nggak? Boleh banget nih, boleh banget ya. Kita, eksperimen sama anak-anak yang pengen belajar Iya, gitu. iya, Mungkin boleh banget nanti Arsy bisa main-main ke sini, kita iya. ajarin gimana broadcasting, ngomong di radio, Hmm, dan gimana, ya mengenai broadcasting itu sendiri gitu, ngomong di depan banyak orang, iya, gitu. Karena kan memang ya kalau misalkan kita bilang, mengajarkan kepercayaan diri pada anak-anak itu ya tidak melulu melewati materi gitu. betul. Harus benar-benar dilakukan baru bisa, dia tahu gimana rasanya. Betul, betul, betul. Dan ya tidak terasa ternyata kita sudah ngomong hampir 30 menit nih. Gak berasa banget ngomongin seputar, prestasinya Arsy dan juga hobinya Arsy sampai cita-citanya Arsy. Iya, Dan semoga semua yang tadi, diharapkan orang tua dan juga Arsy ini bisa tercapai dan ya semoga semuanya dilancarkan ya. iya, Tapi kalau boleh tahu, habis dari, yang tadi, yang sekarang ini kan jadi, winner untuk Cilik Ekonomik ya. iya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini kira-kira ke depannya apa lagi nih? Sebelum kita tutup diskusi kita pagi ini. Iya, mungkin sebelum saya akhiri ya, mungkin Mhm. ada Arsy mungkin mau disampaikan dulu nak, kata terakhir.
Terakhir dari saya, dear Mhm. friends, don't be afraid to dream big, because dream can come true if you dare to kiss them. Wah, Mungkin bisa nih artinya kali Asih, oke oke, biar untuk teman-teman tahu. teman-teman tahu ya di luar sana. Jadi artinya itu kayak jangan 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 takut takut. bermimpi Mhm. karena bermimpi adalah kenyataannya. Oke. Ja Jadi ya mengajarkan untuk teman-teman di luar sana untuk Iya. jangan takut bermimpi ya Betul. teman-teman, karena ya mimpi itu adalah salah satu cita-cita yang belum terwujud sebenarnya. Dan itu dia sahabat Allmarkas, dialog pagi kita dan bintang tamu cilik kita pagi hari ini yang katanya bakalan main-main ke sini lagi. Jadi untuk Anda tunggu ya, nantikan, penampilan Arsy lagi di sini. Tentunya dan itu dia dialog kita, semoga informasi dan juga, apa yang disampaikan oleh Arsy dan orang tuanya ini dapat, tersalurkan dengan baik dan pastinya dapat menginspirasi Betul. banyak anak-anak Indonesia di luar sana. Dan sampai di sini dulu, saya Nisa Azahra pamit undur diri dan Saya Rahmat Rasak, ayahanda Arsy. Saya Syadira Azharanur Rahmat. baik kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin bisa say hi ke kamera? Baik, terima kasih Arsy waktunya. 99,6 Ras FM.